Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan politik balas budi pasca pilkada. Di video kali ini, kita akan membahas bentuk penerapan politik balas budi pasca pilkada. Pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005 telah mengubah cara pandang peta politik di tingkat daerah. Pengusungan calon dalam pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa calon dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam pencalonan calon, partai politik bukan lagi satu-satunya kekuatan yang menghasilkan calon. Kekuatan partai politik seperti organisasi keagamaan, etnis, dan pemuda, serta kebebasan berserikat di organisasi non-partai seperti Ormas dan LSM digunakan sebagai alat mobilisasi untuk menarik kandidat-kandidat terbaik di daerah. Ormas merupakan kekuatan yang paling kuat dan digunakan sebagai alat mobilisasi untuk memenangkan pasangan calon yang mereka dukung. Salah satu ormas yang sering dilibatkan partai politik untuk mengerahkan kader massa mendukung pemimpin daerah adalah Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila menjadi sasaran mobilisasi massa pada Pilkada Surabaya tahun 2015. Hal ini menanggapi ungkapan dukungan Pemuda Pancasila Jawa Timur terhadap pasangan Rasiolusi pada Pilkada Surabaya tahun 2015. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pemuda Pancasila Jawa Timur yaitu Lanyala Mataliti. Dukungan terhadap pasangan Rasiolusi oleh Pemuda Pancasila tumbuh dari diskusi panjang di kalangan elit Pemuda Pancasila, termasuk Lanyala. Pasalnya, nama Rasiolusi muncul di detik-detik terakhir masa pencalonan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa nama Rasiolusi hanya digunakan dengan sengaja, karena pada awalnya tidak ada pilkada yang memiliki calon tunggal, dan Risma sebagai incumbent kembali didaftarkan menjadi calon wali kota. Dukungan tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah ada kepentingan lain Rasiolusi di balik dukungannya terhadap Pemuda Pancasila? Untuk menjelaskan hal ini, kita akan menggunakan teori partisipasi Samuel P. Huntington. Menurut Huntington, orang yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, masyarakat berpartisipasi karena mereka mempunyai keinginan untuk berpartisipasi atau mereka berpartisipasi secara mandiri. Yang kedua, partisipasi yang dimobilisasi. Ketika seseorang individu berpartisipasi dengan dorongan atau arahan orang lain, menurut Huntington, partisipan yang dimobilisasi hanya terjadi ketika para elit ingin menginvestasikan waktunya dalam kegiatan politik, sehingga pihak yang melakukan mobilisasi adalah para elit atau aktor politik. Menurut Huntington, hanya ada 3 cara mobilisasi massa, yaitu persuasif, represif, dan rangsangan materi. Kepentingan di balik dukungan Pemuda Pancasila terhadap Rasiolusi semakin jelas, dikarenakan Pemuda Pancasila mendukung Risma Bambang pada tahun 2010, dan beralihnya dukungan kepada lawan Risma pada tahun 2015. Dukungan terhadap Risma sempat mengalami konflik di kalangan Pemuda Pancasila. Konflik ini muncul karena Pemuda Pancasila sudah terlanjur bergabung dengan Arif Affandi Adis Kadir pada awal era pilkada. Dan dalam waktu kurang dari seminggu, elit Pemuda Pancasila Jawa Timur atau Lanyala menginstruksikan Pemuda Pancasila di kota Surabaya untuk mengalihkan dukungannya ke pasangan calon Risma Bambang. Pergeseran dukungan yang sangat mendadak ini didasarkan pada kepentingan yang dimiliki dan diperoleh individu Lanyala. Keterkaitan inilah yang diharapkan Lanyala dapat mendekatkan Pemuda Pancasila dengan pemerintahan yang saat ini berkuasa. Sebab pada saat itu Bambang hadir sebagai incumbent walaupun kedudukannya sebagai wakil wali kota. Pemuda Pancasila pada Pilkada 2015 juga menjadi alasan untuk mendukung pasangan Rasiolusi. Ketertarikan pada Pilkada tahun 2015 lebih ke arah kepentingan komunikasi politik Pemuda Pancasila terhadap partai pengusung Rasiolusi, yaitu Partai Demokrat, demi kepentingan Lanyala yang akan menjadi gubernur pada Pilkada Jatim 2018. Keberpihakan Pemuda Pancasila sudah ada sejak Pilkada Jawa Timur tahun 2008 antara sosok Lanyala dan Soekarwo. Keterkaitan ini ada karena pada saat Soekarwo menang pada Pilkada 2008, Lanyala yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila
ditunjuk sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Provinsi Jawa Timur. Akhirnya, pada Pilkada 2013, Lanyala memerintahkan pemuda Pancasila untuk mengalihkan dukungannya kepada Soekarwo yang menjadi incumbent Gubernur Jawa Timur yang kembali menang. Lanyala yang diberi jabatan di Kadin oleh Soekarwo, kini ada yang harus dibayar dengan dukungan tersebut, sehingga ia memberikan dukungan dan menginstruksikan para pemuda Pancasila untuk mendukung Rasiolusi di Pilkada Surabaya tahun 2015. Dukungan kepada rasio ini merupakan investasi Lanyala untuk kemaslahatan pemuda Pancasila. Ada kemungkinan Lanyala Mataliti, Ketua MPW Pemuda Pancasila, menjadi gubernur yang didukung oleh Partai Demokrat di bawah pemerintahan Soekarwo di Jawa Timur. Yang kedua, adanya ketertarikan terhadap suara warga. Pemuda Pancasila akan mendapatkan dukungan terhadap calon gubernur yang didukung partai ini. Kedua manfaat ini sangat bermanfaat bagi pemuda Pancasila, karena dari situlah nama pemuda Pancasila semakin populer dan berkuasa, yang pada akhirnya berujung pada bertambahnya jumlah kader pemuda Pancasila. Bertambahnya kader adalah suatu keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan roda organisasinya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan untuk pembahasan selanjutnya.